Howdy YouTube friends, mudah-mudahan dalam keadaan sehat, walafiat dan selalu di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau keadaan Pak Bro sekarang lagi keadaan sehat walafiat, itu juga mudah saudara-saudaraku. Nah, kemarin kan Pak Bro menerangkan tentang ayam, mengenai tentang ayam tentang kesterilan di dalam kandang yang mau buat perkawinan. Nah, sekarang Pak Bro akan menceritakan. Jadi sterilan itu setiap minimal itu setiap 3 bulan sekali. Nah, dengan cara penyemprotan pakai karbol. Nah, setelah udah disemprot kering, ayam udah siap untuk berkawin. Kita masukkan lagi ke situ, ke kandang yang untuk bertelur. Nah, telur yang tadi itu yang Pak Bro ceritakan, yang telur pertama udah netes. Sekarang beberapa hari kemudian kita ambil, kita jejerkan lagi. Kalau memang sudah birahi, kita campurkan lagi. Tapi kan Pak Bro kemarin udah bertelur nyampe 2 kali kan. Nah, kedua kalinya ini udah hampir netes saudaraku. Nah, ini perkawinan yang ketiga nih ceritanya. Yang perkawinan yang ketiga sama polanya untuk kawin yang pertama, kedua. Ini ketiga pun sama. Asal istilahnya dilihat ayam itu yang terutama yang betina. Kalau betina udah birahi itu pasti menunjukkan tanda-tanda. Nah, ayam betina udah birahi itu biasanya kalau di dekatnya ayam jantan itu sudah dipepes, sudah pasang kuda-kuda dia. Nah, kita masukkan lagi ke kandang. Nah, di kandang itu mungkin kawin. Setelah netes jangan lupa saudara, setelah bertelur jangan lupa saudaraku, kita ambil jantannya, kita ambil sebab mengganggu betina yang sedang bertelur. Nanti habis telurnya pada pecah nggak karuan. Jadi di dalam Pak Bro kemarin menerangkan bahwa di situ harus disusun, diberi apa yang namanya itu ya sarang, apa dari jerami atau daun batu itu. Di situ mungkin ada atau batu bata atau dibikin dengan balok yang segi 4. Sebabnya apa? Untuk menjaga telur ini biar nggak kocar kacir atau kececeran. Jadi begitu naik ke tempat bertelur itu sudah nelur di situ, telur itu nggak goyang, nggak. Sebab goyangnya telur itu mempengaruhi penetasan atau jadinya anak. Sebab kalau telur itu banyak goyang, itu dalam penetasan itu banyak yang gagal. Itu satu. Yang kedua, mungkin saudaraku punya ayam betina, itu bisa bertelur tanpa kawin, tapi telur itu tidak bisa diteteskan, tidak ada bibitnya. Sebab apa? Tidak kawin tapi bisa nelor. Itu karena apa? Karena proses di dalam induk tadi itu sangat gemuk sehingga bisa ada bibit telur juga, tapi kalau nggak kawin nggak bisa. Nah, ini saudaraku, ini setelah ayam itu diantaranya 3 kali menetasan, itu mungkin sudah ada, mungkin kalau 10 ya berarti 30, kalau 12 berarti ya 36, ini 3 kali. Jadi yang ayam yang pertama ini otomatis sudah bisa bisa dipisah. Sebab kalau nggak dipisah, ayam umur 3 bulan nggak dipisah nanti akan bertarung antara jantan dan jantan. Nah, nanti bisa membuat ayam itu tidak bagus. Jadi kita bisa lihat, wah ini ayam jantan, udah bisa dilihat kalau udah 3 bulan saudara. Nah, ayam jantan kita pisah satu. Oh, ini ayam betina kita pisah. Apabila perlu,
kalau ayam betina itu jadiin satu, kalau udah gede nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau ayam yang jantan, kalau udah kelihatan itu jantan, jangan dicampur jadi satu, nanti akan rusak kejadiannya. Nah, di sini kita mulai lagi untuk mengambil tindakan untuk suntikan untuk pencegahan serangan penyakit. Sebab serangan penyakit dari ayam itu banyak sekali, saudara. Jadi kita misalnya yang kita beri ke injeksi atau suntikan itu pertama yang mudah aja, B-kompleks itu vitamin. Yang cair ada itu disedot pakai injeksi, kita suntikan. Misalnya masih kecil jangan 1 cc, 1/4 aja. Kalau misalnya baru umur 3 bulan, ini untuk mencegah daripada penyakit yang akan menyerang. Kita suntik umur 3 bulan ya 1/4 cc semua setiap ayam. Nah, suntik sudah, suntik kita kembalikan lagi ke tempatnya masing-masing. Itu ada lagi yang namanya obat yang untuk istilahnya ayam ini kena penyakit misalnya, ada namanya mesilin miji. Jadi obat ayam itu ada yang wah ini ayam udah kena penyakit, bagaimana caranya? Sebab ayam kalau udah kena penyakit itu sedangkan disuntik aja kadang-kadang gagal, apalagi dibiarin. Tuh ada suntikan namanya mesilin miji, ini sama. Jadi kalau misalnya ayam itu udah jago, ambillah saudaraku mesilin miji itu 1 cc itu diinjeksikan atau disuntikan, itu nanti mudah-mudahan ayam itu akan seger kembali. Nah, ciri-ciri ayam sakit itu saudaraku, entah itu sakit kena angin atau sakit dingin atau gimana, atau bisa penyakit namanya penyakit snut, saudara. Jadi kita suntikan, nanti kita lihat perkembangan. Jadi tidak hanya suntikan doang, kasih vitamin, yang vitamin pil B-kompleks itu namanya. Setelah kita suntik dengan mesilin miji, ayam itu kasihlah vitamin namanya B-kompleks 1 bijian aja setiap 3 hari. Ayam itu apabila belum kelihatan segar, ulangi lagi setiap 3 hari. Nah, sebab ayam Bangkok ataupun Jawa ataupun ayam kampung istilahnya, kalau namanya penyakit yang belum bisa dihindarkan nih saudara, ini satu keteledoran yang memelihara ayam. Nomor 2, penyakit itu datang namanya penyakit snut. Tuh, kalau di Jawa itu penyakit ngondo itu, tapi bahasa kerennya penyakit snut. Penyakit snut ini saudaraku, apabila udah sampai datang penyakit snut itu satu kena, semua kena. Pak Bro mengalami, ayam Pak Bro itu ada lebih dari 1000 ayam. Tapi satu kena habis dalam waktu 3 hari saudara. Padahal Pak Bro itu seolah-olah itu memberikannya obat itu sudah mengikuti prosedur yang benar, itu aja masih kena. Tapi ini belum tentu. Ini yang saya ceritakan pengalaman Pak Bro mengenai penyakit snut. Ini Pak Bro cukup sekian dulu ya mengenai memberikan cara pencegahan untuk memberikan semprotan atau memberikan vitamin suntik, B-kompleks, atau kalau sudah kena itu diberikan penyakit atau apa itu injeksi namanya mesilin miji, itu 1 cc kalau memang udah jago. Kalau belum jago ya mau peraturan 1/4 sampai 1 cc. Itu kalau memang sudah gede. Kalau umur 4 bulan atau 2 bulan 1/4 cc. Kalau umur
5 bulan ya setengah cc, kalau 7 bulan 1 cc. Dan diberi juga vitamin B kompleks namanya saudaraku. Jangan lupa, ini baru Pak Bro nyampe ke penyakit senut. Cukup sekian dulu saudaraku. Jangan lupa subscribe, share, serta like dan komennya. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.